lagi nih bersama kami di pertemuan Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja Paroki Santo Stefanus Martir Curug. Hari ini kita ngerayain Hari Raya Rabu Abu. Mbak Rati tahu nggak sih Rabu Abu itu apa? Rabu Abu itu apa ya? Daripada nanti Mbak salah ngomong, gimana kalau kita tanya sama Romo dan Suster aja? Yuk, langsung simak videonya. Permisi Romo. Ya. Mbak Rum, gimana? Ada apa Mbak Rum? Ini nih ini kan sebentar lagi mau masuk masa prapaskah. Boleh nggak nih mau kami tanya-tanya seputar prapaskah? Oh boleh. Iya mau maskernya. Oh iya, saya ambil masker bentar ya. Iya. Sebenarnya Rabu Abu itu apa sih? Oh, kalau Rabu Abu itu dalam gereja Katolik merupakan awal dari masa prapaskah. Mengapa disebut Rabu Abu? Karena jatuhnya selalu hari Rabu. Dan pada hari itu orang akan ditandai memakai abu. Nah, mengapa jatuh hari Rabu? Karena itu dihitung 40 hari sebelum Paskah. Tidak termasuk hari Minggu. Maka kalau dihitung pasti 40 yang merupakan masa untuk berpuasa dan berpantang. Kemudian Rabu Abu itu sendiri menjadi awal bagi orang-orang Katolik untuk memulai masa puasa dan pantang dan juga sekaligus tanda pertobatan. Itu yang mengapa kemudian dalam istilah Katolik ada yang namanya Rabu Abu. Kalau makna abu itu apa ya? Mengenai makna abu, kalau kita membaca kitab suci dalam Perjanjian Lama itu sering disebut atau dikatakan tentang abu. Abu adalah lambang pertobatan. Selain itu, abu juga menandakan kerapuhan manusia, kelemahan manusia. Maka dalam menandai abu tadi olesi atau ditaburi, orang akan diingatkan bahwa kamu berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Itulah makna abu dalam gereja kita. Kalau boleh tahu mengapa abu itu ditaruh? Sebenarnya kalau dalam rumusannya itu ditaburkan atau dioleskan di kepala. Tetapi yang lazim kemudian dalam tradisi gereja, abu itu dioleskan di dahi untuk menandai bahwa manusia sudah bertobat. Nah, seperti untuk tahun ini misalnya, Rabu Abu nanti tidak akan dioleskan di dahi karena pandemi ini, maka nanti abu akan ditaburkan di kepala, bukan dioleskan di dahi. Sebenarnya tidak menjadi yang prinsip, yang penting bahwa manusia ditandai dengan abu. Oke Mu, baik Mu, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kami serta adik-adik. Sama-sama Mbak Rum, terima kasih. Ya Mu, terima kasih Mu, pamit dulu ya Mu. Silakan. Halo. Iya dong. Lagi mana Mu? Lagi nyiram-nyiram bunga supaya sehat. Gini Mo, kan ini mau masuk masa prapaskah tuh. Jadi mau tanya seputar masa prapaskah itu. Ya, bagaimana? Apa yang mau ditanya? Nah, sebenarnya prapaskah itu apa ya? Oh, prapaskah. Prapaskah itu masa yang sangat istimewa yang boleh kita lakukan untuk persiapan menyambut masa Paskah. Selama 40 hari kita diberi waktu untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada masa Paskah. Paskah, kebangkitan Kristus itu berarti Yesus itu hidup, hadir, dan menyertai hidup kita. Jadi masa Prapaskah itu berarti kita menyambut kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai dan juga hadir di dalam hidup kita
supaya kita dan juga hidup kita menjadi manusia yang baru oleh karena Kristus yang bangkit itu yang menyelamatkan kita. Oh, begitu ya, Mo. Ya. Terus, mengapa ada masa prapaskah, Mo? Kalau mengapa ada prapaskah, kita kembali lagi pada pertanyaan apa itu prapaskah, bahwa prapaskah dalam waktu 40 hari untuk menyambut masa Paskah. Angka 40 itu dalam kitab suci itu merupakan angka yang istimewa, bisa dikatakan seperti itu. Waktu yang kita pakai untuk memperbaiki diri, untuk mendisiplinkan diri, untuk mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dalam sejarah perjanjian lama, Israel 40 tahun dalam perjalanan padang gurun dari Mesir untuk menuju tanah terjanji. Lalu juga Musa 40 hari berada di Gunung Sinai. Lalu juga Elia, dia melakukan perjalanan berkelana 40 hari sebelum sampai ke sebuah gua di mana ia akan mendapatkan sebuah penglihatan. Lalu juga Niniwe diberi kesempatan untuk bertobat selama 40 hari. Dan juga yang paling penting adalah di mana Tuhan Yesus sebelum mewartakan Injil, sebelum memulai karyanya, ia berpuasa dan berdoa di padang gurun selama 40 hari. Nah, itulah 40, angka 40 yang menjadi istimewa untuk menjadi latar belakang persiapan kita untuk menyambut Paskah. Namun yang lebih penting, mengapa ada masa prapaskah itu merupakan di mana kita diajak sebagai anggota gereja, sebagai orang Katolik untuk bertobat, yaitu mempersiapkan diri, memperbarui diri, misalnya dengan puasa dan pantang dan lain sebagainya, untuk semakin menyempurnakan diri kita sebagaimana Allah yang kita imani adalah Allah yang sempurna. Oke, Mo, terima kasih atas informasi yang diberikan seputar masa prapaskah. Ya. Ara mau pamit dulu ya, Mo. Oke, Silakan sip, dilanjutkan terima kasih, kegiatannya. yo. Iya, Mo, misi, Yo. Mo. Permisi, Suster. Mari. Maaf Arum. mengganggu, Sus. Lagi apa, Sus? Saya ada baca-baca sedikit ini untuk mau saya beri dengan orang-orang. Oh, seperti itu. Iya. Mau tanya ya, Sus, sebenarnya maksud pantang dan puasa itu apa ya, Sus? Maksudnya pantang dan puasa itu kita akan hayati dari Rabu Abu dan Jumat Agung. Dan puasa kita itu hanya mengurangi makan. Biasanya kita makan 3 kali sehari, tetapi kita makan kenyang hanya 1 kali sehari. Dan puasa itu kita hayati tujuannya untuk membuat kita semakin mampu menghayati dalam hidup kita sebagai orang Katolik, orang beriman, bahwa kita ikut solider dengan penderitaan Yesus. Kemudian kita juga akan menghayati pantang. Pantang itu juga kita mulai dari Rabu Abu sampai Sabtu Suci. Dan pantang ini berlaku untuk usia mulai dari 14 tahun ke atas. Berarti anak-anak yang sudah 14 tahun ke atas boleh ikut pantang. Pantangnya boleh pantang jajan. Biasanya setiap hari harus jajan mungkin 5.000. Nah, selama masa prapaskah ini tidak jajan. Tetapi uang jajan itu bisa nanti digunakan untuk APP, bantu anak-anak yang miskin, yang nggak mampu, begitu. Oh, Ya. jadi begitu ya, Sus ya? Iya. Oke, Sus, terima kasih atas informasi yang diberikan. Iya. Sangat menambah wawasan bagi kami. Iya. Arum permisi dulu ya, Sus. Terima kasih, Suster. Permisi, Suster. Mbak Arum, silakan masuk. Ya, Suster. Gimana? Lagi sibuk ya, Sus? Ini lo ngelap-ngelap Oh. itu kursi penuh debu karena dekat jalan. Iya, ya, Gimana? Mau tanya-tanya, Sus, apa yang harus kita lakukan pada masa prapaskah ini
di tengah pandemi seperti ini ya, Sus? Untuk masa prapaskah ini Iya, ya. Suster. Jadi memang saat ini kita sulit ya untuk melakukan banyak hal ya, Iya. aktivitas keluar. Jadi untuk masa prapaskah ini terutama untuk sebagai ungkapan tobat ya, puasa kita ya. Menurut saya itu ya, pertama itu bagaimana kita meningkatkan ya hubungan kita dengan Yesus itu secara lebih baik ya. Misalnya meningkatkan dalam hal doa ya. Kalau selama ini doanya itu cuma kalau mau makan, sekarang ditambah ya, doanya ditambah, ditingkatkan, saya katakan itu ya. Sesudah makan, sebelum belajar, sesudah belajar, mau dalam aktivitas ya, mau mulai aktivitas juga berdoa, dan sesudahnya juga penting berdoa. Jadi pentingnya meningkatkan relasi dengan Tuhan. Kalau yang remaja itu misalnya boleh ke gereja ya, nah itu juga aktiflah ke gereja kalau dalam kondisi badan yang sehat. Kemudian juga meningkatkan relasi dengan orang lain ya, dalam hal baik ya, misalnya membantu orang tua menyapu, membantu orang tua mencuci piring. Terus kalau dipanggil orang tua ya menjawab. Kalau selama ini mungkin sibuk ya main HP, kurangi main HP. Ya puasa kita ya seperti itu untuk anak dan remaja, karena kita belum dituntut puasa yang sesungguhnya seperti kalau sudah dewasa 18 tahun ya. Lalu kemudian juga bisa dalam hal belajar tidak usah disuruh ya, sadar sendiri bahwa itu tugas saya sebagai pelajar, sebagai anak-anak untuk belajar supaya semakin pintar. Itu kemudian juga ya Rum ya, ini kan masa pandemi ya. Terus pemerintah itu kan apa istilahnya itu menganjurkan ya supaya kita tetap taat pada protokol kesehatan ya. Gereja juga, bapak-bapak gereja, para pastor juga tetap menegaskan supaya kita taat pada protokol kesehatan. Sebagai anak dan remaja, saya kira sangat penting ya mentaati protokol kesehatan. Sekarang bukan hanya 3 lagi ya Rum ya. Jadi rajin cuci tangan, pakai masker dimanapun berada, kemudian jaga jarak ya. Kemudian kurang aktivitas keluar kan ya, terus jaga stamina tubuh, makan yang cukup, minum yang cukup supaya tetap badan sehat sehingga nggak mudah tertular dengan COVID. Begitu. Oh, begitu. Terima kasih banyak ya, Suster. Iya. penjelasannya. Silakan dilanjutkan. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih, Suster. Ya. Nah, gimana? Udah disimak belum tadi videonya? Nah, jangan bohong loh ya, jangan di skip-skip videonya. No skip. Mbak Ratih, karena wawancara tadi kita jadi tahu ya Paskah itu apa, Rabu Abu itu apa, Pentang Puasa itu apa ya kan? Nah, betul tuh. Juga kita jadi tahu tuh hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan selama pandemi di masa Prapaskah ini. Bener banget, yang dibilang suster tadi jangan lupa dilakuin ya. Tuh, jangan lupa. Oh iya, setelah ini bakal ada suatu kreativitas loh dari kakak-kakak pendamping. Mereka kreatif banget. Pada kepo nggak tuh? Kepo nggak? Jangan lupa ya ikuti cara, siapkan alat bahan, dan lakuin juga di rumah. Check it out! Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas. Karena kita akan memulai masa Prapaskah, maka kita akan membuat kotak APP, aksi puasa pembangunan. Sebenarnya nggak harus kotak sih, bisa juga botol, bisa kardus, bisa apalah yang ada, bukan adik-adik? Alat dan bahannya itu ada Alkitab. Alkitabnya kita gunakan untuk mencari ayat-ayat yang mendukung nanti. Setelah itu karena kita menggunakan barang bekas, kita gunakan botol bekas air mineral. Dan juga kotaknya ada kotak bekas masker. Adik-adik juga bisa buat kotak bekas susu, kardus Indomie, yang ada di sekitar lah, yang bekas ya, yang bekas. Setelah itu untuk membungkusnya ada koran bekas. Ada kan di rumah? Pasti dong ada. Dan juga ada lem untuk merekatkan dan solasi. Setelah itu ada pita.
pita yang kita gunakan untuk memperindah dan gunting. Setelah itu ada pensil, pena, ballpoint untuk mewarnainya. Nah, kita ambil ayat Alkitab yang ada yang kita siapkan tadi, terus kita tulis di kertas. Kakak ambil dari Matius dan juga di Lukas. Adik-adik bisa cari juga yang lain. Lalu kita akan membungkus kotak. Nah, jadi deh. Setelah itu kita tempelkan ayat Alkitab yang tadi sudah kita pilih tadi. Kita lem. Kita rekatkan ya, yang rapi loh dibuat. Tada, jadi. Nah, adik-adik juga bisa tulis kayak ada APP-ku atau apa gitu yang lebih menarik lagi. Terus ada kita taruh pita untuk mempercantiknya tadi. Terserah mau buat gimana, kakak adanya yang kayak gini. Nah, terus kita tempelkan, kita ikat juga bisa. Terserah yang bagusnya gimana. Nah, seperti ini. Gimana? Bagus gak? Setelah itu kita ke botol. Sama caranya kayak tadi, kita tempelkan ayat Alkitabnya. Lalu kita buat pita lagi. Pitanya terserah mau gimana, sekreatif mungkin. Adik-adik kan kreatif dan pasti lebih kreatif dari kakak. Nah, udah jadi nih, simpel itu ya. Tapi pasti adik-adik buatnya lebih bagus lagi. Nah, ini yang udah jadi. Terus adik-adik bisa lubangin pakai cutter atau pisau. Terus kita masukin deh uangnya. Nah, dan juga di botol juga kita masukin. Jadi kan, cadah. Gimana? Nah, ini nih hasil-hasil yang udah kakak buat. Ditunggu ya adik-adik buat yang lebih bagus lagi, yang lebih kreatif lagi. Dan jangan lupa difoto dan kirim ke grup yang sudah tersedia. Jangan lupa diisi ya. Dan juga sambil mengisi kita juga baca ayat Alkitab yang sudah kita tulis tadi. Oke adik-adik, ditunggu ya kreativitasnya. Sampai jumpa. Loh adik-adik, Mbak Winda tadi kemana ya? Mbak Winda, sini. Alah, udah mulai toh. Gini loh, tadi Mbak tuh kelamaan karena nonton kekreativitasan mereka gitu. Jadi pengen buat juga. Iya nih, Mbak Tati juga sambil nonton. Oh iya, buat adik-adik di rumah, jangan sampai lupa ya buat kotak APP-nya. Dan jangan lupa buat diisi. Nah, ngisinya pakai uang yang sudah kalian sisihkan sendiri dari uang kalian. Mbak Winda, APP itu apa sih? APP? Tunggu, biar Mbak mikir. Oh, APP itu Aksi Puasa Pembangunan. Nah, jadi ngisinya itu selama masa Prapaskah ya adik-adik. Nanti bakal kami kumpulin waktu Hari Raya Paskah. Jangan lupa buat diisi semuanya ya. Oke, sekarang kita bakalan dengerin pesan dan makna tentang Prapaskah dari Romo dan juga dari Suster. Masa Prapaskah adalah masa pengendalian diri. Ketika kita berpuasa dan berpantang, yang ditekankan bukan bagaimana kita menahan lapar dan haus, bukan bagaimana kita menahan untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Itulah Prapaskah untuk kita, masa untuk mengendalikan diri. Makna Prapaskah bagi saya untuk menghayati sengsara wafat Yesus di kayu salib demi mencintai saya, dan saya ingin juga membalas kasihnya dengan menyangkal diri, mengurangi makanan untuk membantu orang-orang yang menderita. Masa Prapaskah adalah masa yang istimewa bagi kita, menjadi kesempatan yang luar biasa yang diberikan untuk kita semua sebagai orang Katolik untuk mempersiapkan diri menyambut peristiwa penting dalam hidup kita, puncak hidup kita, yakni keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan untuk itu, untuk menyambut itu semua, kita diberikan waktu untuk bertobat, untuk memperbarui diri, agar kita layak untuk menyambut karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus yang telah bangkit. Makna Prapaskah bagi saya, untuk hidup saya adalah bahwa dalam masa Prapaskah ini saya mau mengikuti Yesus ya. Mengikuti Yesus, terlebih Yesus yang sungguh sangat setia terhadap kehendak Bapa meskipun dalam deritanya. Jadi di situ pengorbanan Yesus untuk menghapus dosa manusia itu juga kiranya menjadi kemurahan hati saya untuk berkorban bagi orang lain, untuk mencintai orang lain tanpa menuntut imbalan, terus mengasihi. Kalau Yesus mengasihi sampai akhir, mungkin saya nggak sampai seperti Yesus, tetapi saya mencoba meneladani, mengasihi seperti Yesus juga teladankan kepada saya. Itu. Wah, pesan dan makna dari Romo dan Suster tadi sangat luar biasa ya adik-adik. Semoga pesan dan makna tadi bisa berguna buat kita ya. Nah, Mbak juga mau ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk membuat kotak APP-nya, serta jangan lupa untuk diisi ya. Nanti bakalan dikumpulin pada Hari Raya Paskah. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi.